Ayo, ayo. Laki-laki sama perempuan melawan laki-laki. Perempuan melawan laki-laki, laki-laki melawan perempuan.
ke gereja. Jam 4 sore. Spesial ya Kak ya? Spesial. Pengumuman Best of the Month. Berdoa dulu. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun ya bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun ya bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan.
Kita nggak dihitung kan? Cuman anak doang kan? Tamu silakan masuk. Wah, belum nyampe nih kayaknya tamunya. Tamu silakan masuk. Para runten. Mangga gitu. Para runten. Abdi teh boba. Cik naon boba? Bolang budak Sunda. Iya budak Sunda abi mah. Bolang tuh apa? Bolang teh yang suka main kaulinan kayak kaleci, kelereng di sini mah. Cating, loncat tinggi, galah asin, galah ulur. Boy-boyan. Siapa yang main boy-boyan? Wah. Nah, Boba kesini punya lagu kesukaan kayak gini. Bermainlah kau bolang, bocah-bocah petualang. Tiasa? Tiasa, ya berdiri. Lain Bang Messi boba ieu mah. Hiji dua tilu. Bermainlah putar bolang, bocah-bocah petualang. Pas bocah-bocahnya kenain temennya. Cingkeuna. Cingkeuna. Ya. Sakali deui. 1 2 3. Bermainlah kau bolang, bocah-bocah petualang. Oke, silakan duduk. Nah, Bolang akan mengajak kalian ulin bermain. Silakan ke kanan dan ke kiri. Lihat contohnya ya, yang ada tanda X warna kuning itu pakai kaki. Set, set, set. Yang garis biru kalian seret kakinya. Yang 2 garis itu pakai 2 kaki. Balik lagi, lakuin sama. Oke, kita lihat contohnya. Silahkan. Satu, dua, tiga. Hap, hap, balik lagi. Seret, 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 hut, 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 hut. Iya, gantian. Ha, 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 ha. Seret, 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 seret. Set, set, balik lagi. Ha, 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 ha. Oke. Tiasa, sekarang semuanya teh bermain. Dicampur ya, cowok cewek dicampur. Kalau salah ulang lagi.
Oke, siap. Hiji dua tilu. Seret 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 seret. Seret 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 seret. Seret satu kaki, ya ampun. Seret, seret, seret. Set, loncat, 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 loncat. Oke, tariannya percobaan. Di yang biru, kalian seret kayak gini. Gak boleh dua kaki. Satu di garis, satu lagi. Yang gak benar nanti meskipun kelompoknya cepat gak dihitung ya. Ya siap, hiji dua tilu. Seret satu kaki. Seret, ha, 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 seret, 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 ha, 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 lari, 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 ayo, ha, 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 seret, 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 loncat, 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 seret, 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 seret. Ha, 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 oke. 1-0. Oke. Siap. Siap. Buat yang kelas kecil dilangkahin aja. Buat yang baju kuning, langkahin aja. Tapi tetap seret ya. Pas loncatnya nggak usah dua kaki, satu kaki aja. Gini. Oke? Siap? Hiji dua tilu. Ha 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 ha. Ha ha. Set 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 set. Ha 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 ha. Ya! Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ha 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 ha. Ya gimana itu kakinya Pak Belit? Ha ha ha. Dua baju putih, set, 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 set. Lari! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, loncat, loncat, set, set. Balik lagi. Set, 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 set. Oke. 1 sama. Sekarang siapkan siapkan 3 orang buat main. Yang paling cepat, yang paling cepat. Boleh atur strategi karena ini final. Yuk, siap udah diatur posisinya kayak gitu diatur. Oke, 1, 2, 3. Balik, 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 balik. Set, 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 set. Gak kayak gitu. Apa ini? 2 orang yang baju putih nih gak benar nih, ya ampun. Ngaku. Sok, 3 orang. Cepat 3 orang. Yang bener ya, yang bener guys.
Oke. Yang penting benar. Kalau cepat gak benar gak dihitung. Siap. Hiji dua tilu. Saking buru-buru. Gak ada yang benar nih, ya ampun. Ya sekarang kaptennya Jang Kempo. Kaptennya Jang Kempo, maju sini. Kaptennya aja berdua, kaptennya boleh. Yuk, siap. 3 kali. Jang Kempo. Gimana gak benar? Gak benar. Emang kalian gak capek? Enggak. Serius. Sok sekarang mah 2 orang. 2 orang sok, 2 orang. Oh 1 orang. Boleh mau 1 orang mau 2 orang. Dua. Yuk siap. Yang benar ya, ini yang penting benar. Kalau ada sedikit kesalahan dia kalah. 1, 2, 3. Yeay! Pemenangnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1. Kamu siapa? Zea. Oke, sekarang kita teh mau nyanyi lagi sekali lagi, berdiri. Tarik nafas. 1, berdiri atau kamu teh. Hiji, 2, tilu. Bermainlah kau bola, bocah-bocah petualang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bermainlah kau bola, bocah-bocah petualang. Sekali lagi, bermainlah kau bola, bocah-bocah petualang. Oke.
mari kita berdoa mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bermain dan segala jiwa raga roh kami Tuhan, kami telah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini Tuhan kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, berilah semangat dan pengertian akan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke teman-teman, saya rasa kalian capek ya, udah lompat berkali-kali sampai berkeringat. Masih semangat? Oke teman-teman, kakak mau bercerita. Ini cuma sebentar doang kok waktunya. Habis itu kita akan pergi. Ya. Teman-teman, pada suatu hari ada seorang raja. Seorang raja tentunya dia adalah seorang penguasa. Dia adalah orang yang gagah dan paling hebat, dan bisa dikatakan orang-orang kaya, ya, orang-orang yang hebat yang berkuasa di atas, khususnya di wilayah-wilayah Babel. Ya. Dia juga termasuk raja di wilayah Babel, dan di sana pada suatu hari raja ini membuat patung. Siapa di sini yang tahu siapa sih yang suka membuat patung? Ada yang tahu? Nah, teman-teman, dia membuat patung sebesar tingginya ada 6 hasta. Ya, ada 60 hasta dan lebarnya juga ada 6 hasta. Nah, teman-teman, ya lumayan ya. Membuat patung seperti ini bisa membutuhkan waktu lama, yang membutuhkan waktu itu tidak cukup dalam 1 minggu, 1 hari, 2 hari. Dan ini banyak sekali diserupai dengan gambar manusia, ya. Dan bahkan juga modelnya ada berbagai macam yang dihiasi, ya, terutama terbuat dari emas. Wah, luar biasa, kalau dijual itu pasti mahal sekali ya. Nah teman-teman, dia membuat patung ini oleh Raja Nebukadnezar. Dia membuat patung sebesar ini yang menyerupai emas. Kira-kira apa ya tujuannya? Teman-teman ada yang bisa tahu gak? Bisa kalian tebak kira-kira apa? Apakah karena dia sudah menjadi raja? Apakah karena dia tidak ada pekerjaan? Atau mungkin ada tawaran dari orang lain sehingga dia membuat patung sebesar seperti ini? Dan keunikannya begitu cukup baik ya, bisa kita melihat. Ini patung ini tentunya terbentuk dari dari batu-batu kecil, kerikil, segala macam, bahkan juga pakai alat-alat ya untuk membentuknya. Nah teman-teman, ini Nebukadnezar itu setelah dia membuat patung ini, dia membuat perintah. Wah, dia mengeluarkan titah kepada, khususnya di istana Babel atau di raja-raja atau di wilayah Babel, ya. Orang-orang di situ dia mengeluarkan titah. Apa yang teman-teman dia keluarkan? Ya, titah ini teman-teman, sebelumnya dia memerintahkan untuk mengumpulkan para bupati, para suku-suku, bahkan dari segala bangsa lah, dia memanggil dia untuk dikumpulkan untuk habiskan atau merayakan patung yang sudah dia dirikan itu. Wah, luar biasa. Pasti kalau kita melihat itu apalagi kalau dari segala bangsa ke Merauke dan bahkan juga segala bahasa, suku, bahkan kepala-kepala bupati, kepala desa, nanti kalau dipanggil itu berarti rame banget ya. Pasti seru ya, apalagi ketika Raja Nebukadnezar itu membuat perintah seperti itu, maka para prajuritnya memanggil dan mengumpulkan. Nah akhirnya teman-teman mereka terkumpul banyak ya di tempat itu. Lalu mereka menyaksikan dan bahkan mereka berbagai seruling yang ada, bahkan berbagai jenis-jenis sangkakala bunyi-bunyian itu dari seruling, serdam, ada berbagai macam-macam suara bunyi-bunyian yang ada. Lalu bagi orang yang sudah mendengarkan bunyi-bunyian itu tersebut, maka mereka harus sujud menyembah patung yang didirikan itu di belakangnya tuh. Wah, luar biasa ya teman-teman.
Nah teman-teman, setelah itu ada seorang di antara mereka yaitu orang Kasdim. Wah, orang Kasdim ini teman-teman, dia melaporkan bahwa di antara mereka ada seorang yang belum memuji atau menolak patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Siapa mereka teman-teman? Ada yang tahu? Nah, karena memang orang Kasdim ini teman-teman, dia menuduh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi ini orang-orang yang taat kepada Tuhan ya. Dan kebetulan pada saat itu mereka ada di sana. Nah, pada waktu itu teman-teman, raja ini kalau misalkan ada orang yang tidak mau menyembah patung yang didirikannya atau menolaknya, apalagi kalau tidak mau menyembah patung yang didirikannya itu, ada hukumannya teman-teman. Apa hukumannya? Nah, nanti kalau misalkan segala bangsa, rakyat, pala bentara kalau tidak menyembah patung berhala ini, ya patung yang saya dirikan ini, maka akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu hukumannya teman-teman. Wow, seram sekali ya. Itu kalau misalkan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala itu, ya bahkan kalau kita di dekat-dekat api aja kita udah panas ya, nggak bisa dekat banget ya. Kita udah kena panas ya. Teman-teman, ternyata di antara mereka ada 3 orang. Nah, 3 orang ini adalah orang Yahudi. Ya, mereka anak muda ya, termasuk anak muda, teman-temannya Daniel. Masih ingat cerita Daniel? Nah, ini teman-teman mereka. Ya, mereka ada 4 orang. Ya, bisa dikatakan sahabat dan teman. Ya, saya percaya bahwa kalian punya teman dan sahabat, bahkan juga teman sekolah, teman ke gereja, bahkan juga teman-teman Kristen. Ya, teman-teman, suatu saat mereka diperhadapkan suatu tantangan ketika mereka dilaporkan oleh orang Kasdim itu dan menuduh orang ketiga orang ini, yaitu atas nama Sadrak dan Mesak dan Abednego. Nah, itu mereka teman-teman masih muda-muda ya teman-teman. Wah, tapi mereka ini teman-teman, kepribadian mereka ini yang bertiga orang-orang yang taat. Itulah ciri mereka, taat sama siapa? Kepada Tuhan. Mereka ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka ini punya iman dan mempunyai kepercayaan, yaitu Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, pada waktu itu teman-teman, mereka ditantangani ya. Mereka raja membuat hukuman, bahkan juga dia membawa pedang ya teman-teman ya. Itu seram sekali ya, bahkan itu dia memerintahkan bagi yang mendengarkan bunyi-bunyi sangkakala, suruli, kecapi, maka dia sujud. Bagi orang yang menolaknya menyembah patung yang aku dirikan ini, maka akan dicampakkan ke dalam api. Wah, ternyata teman-teman orang yang ketiga ini, mereka mah biasa-biasa aja, enggak takut, enggak apa, biasa aja mereka, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi, dan mereka tidak menjawab apa-apa karena percuma. Mereka bertiga menjawab, percuma kami menjawab hal ini, enggak ada gunanya. Karena yang kami sembah, yang kami puji dan yang kami puja adalah hanya Tuhan Allah yang hidup. Wah teman-teman, ternyata Nebukadnezar itu bukan hanya sedang memberitakan atau menjatuhkan hukuman bagi mereka, namun dia garam, bahkan dia marah. Wah, dan bahkan ekspresinya kayak udah gimana ya gitu ya, dia harus membuat hukuman yang begitu kejam kepada orang ini. Biasanya kalau api ya biasa seperti otomasi, kalau ini api yang ditambahkan 7 kali lipat, wah panasnya ya. Nah teman-teman, ketika ketiga orang muda ini menolak, maka mereka dilemparkan ke dalam api. Maka dia suruh prajurit-prajurit atau bentara di situ untuk melempar ke 3 anak muda ini, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah teman-teman, tiba-tiba waktu mereka dilempar ke dalam api yang menyala-nyala itu teman-teman, wah ternyata raja melihat ada sosok makhluk putih ya, makhluk surgawi ya, yaitu Tuhan Yesus, yang tadi 3 orang menjadi 4 orang. Nah teman-teman, Nebukadnezar menyuruh mereka untuk keluar ya.
Mereka keluar dan mereka tidak terbakar sama sekali teman-teman. Dan bahkan juga pakaian mereka nggak terbakar, bahkan selamat ya, mereka selamat. Bahkan juga mereka di dalam api itu baik-baik saja. Bahkan kalau dicampakkan di dalam api satu orang aja udah pasti mati ya, udah pasti teriak, itu hanya sebentar langsung hilang nyawanya. Tetapi mereka masih baik-baik saja teman-teman, masih bisa berjalan di dalam api menyala-nyala untuk keluar. Wah, ternyata Tuhan telah atau Allah telah menolong mereka dan menyertai mereka teman-teman. Dan akhirnya Nebukadnezar dia salut dan bahkan juga dia baru percaya. Wah, bahkan juga ada hal yang istimewa yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada ketiga anak muda ini teman-teman. Nah teman-teman, dari cerita ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita melihat ketika kita diperhadapkan suatu tantangan, cobaan misalnya, apakah kita takut? Ya biasanya kita sebagai anak muda ya, ketika kita diperhadapkan masalah yang seperti tadi ya, kamu pilih yang mana? Kamu mau menyembah patung atau kamu dihukum mati? Kira-kira kita mau pilih yang mana gitu? Apakah kita rela mati untuk demi manusia atau kita mati demi untuk Tuhan? Nah teman-teman, mereka ini mempunyai iman yang kuat teman-teman. Mereka ini tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah lain. Ya sehingga mereka mempunyai iman di mana sebagaimana mereka mengenal Allah. Ya mereka sungguh-sungguh yang taat kepada Tuhan dan mereka percaya bahwa perlindungan Tuhan akan ada dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Nah teman-teman, ini adalah kisah yang menarik ya. Mereka tidak takut sama tangan-tangan manusia. Mungkin banyak kita sebagai anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, teman-teman takut terhadap dunia ini atau takut sama manusia atau takut atau takut dihukum. Ya, tapi kalau kita dalam keadaan kebenaran, kalau kita punya iman, kita nggak perlu takut. Ya, kalau kita sudah punya Tuhan, tentunya segala sesuatu apapun, marilah kita takuti Tuhan daripada menakuti manusia atau hal-hal dunia yang membuat kita takut. Nah teman-teman, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Ya seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13. Di situ dikatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Jadi ini udah jelas-jelas teman-teman. Ya, saya tahu sekalipun kita dihina, sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita diperlakukan buruk, orang-orang Kristen atau sebagai anak Tuhan tentunya harus tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan cobaan seperti itu tidak membuat kita menjauh di hadapan Tuhan. Itu tidak membuat kita minder, ya. Jangan membuat iman kita goyah ya ketika kita diperhadapkan ancaman atau ketika kita dibully atau kita kayak dicaci maki, dihina, segala macam, diceceleki, sekalipun kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebagai ayat hafalan kita yang di Ulangan pasal 6 ayat 13, mari kita baca 1, 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah kami tetap setia dan terus beriman kepada Tuhan ketika kami menghadap ancaman dan godaan-godaan dunia ini. Tapi kami tetap berlindung dan terus memuji dan menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah lain. Ini adalah komitmen kami Tuhan sebagai anak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk menghafal ayat hafalnya.
Gampang kok ayatnya.